Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himmasari, NIM 22101008 dari HKI 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Ilmu Falak, di mana pertanyaan yang pertama adalah ilmu falak yang juga dikenal sebagai astronomi Islam telah mengalami perkembangan yang signifikan di era modern. Perkembangan ilmu falak di era modern ini ditandai dengan yang pertama adalah penggunaan teknologi yang canggih, di mana observatorium modern dengan teleskop yang kuat dan perangkat lunak yang canggih memungkinkan pengamatan yang lebih akurat dan presisi. Ini memungkinkan para astronom untuk mempelajari benda langit dengan detail yang belum pernah ada sebelumnya. Yang kedua adalah peningkatan akurasi perhitungan, di mana perangkat lunak komputer dan algoritma yang canggih memungkinkan perhitungan astronomi yang lebih akurat yang membantu dalam menentukan waktu sholat, awal bulan Ramadan, dan peristiwa astronomi lainnya dengan presisi tinggi. Yang ketiga adalah pengembangan metode baru, di mana metode baru dalam ilmu falak seperti astrometri dan fotometri telah muncul untuk mempelajari gerak dan sifat-sifat benda langit. Yang keempat adalah peningkatan akses informasi, di mana internet dan sumber daya online telah membuat informasi tentang ilmu falak lebih mudah diakses oleh masyarakat umum yang mendorong minat dan pemahaman yang lebih besar tentang astronomi Islam. Jenis-jenis ilmu falak. Yang pertama adalah ilmu astronomi, di mana ilmu astronomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda-benda langit secara umum. Yang kedua adalah ilmu astrologi, di mana pada awalnya ilmu astrologi ini termasuk cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda-benda langit. Kemudian dihubungkan dengan tujuan untuk mengetahui nasib seseorang atau perkara-perkara gaib. Yang ketiga adalah ilmu astrofisika, di mana ilmu astrofisika adalah ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit secara hukum, akal, dan teori ilmu fisika. Yang keempat adalah ilmu astromekanik, di mana ilmu astromekanik adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak dan gaya benda-benda langit. Yang kelima adalah ilmu astrometrik, di mana ilmu astrometrik adalah ilmu yang mempelajari tentang pengukuran terhadap benda-benda langit dengan tujuan untuk mengetahui ukurannya. Yang keenam adalah ilmu kosmografi, di mana ilmu kosmografi adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak dan gaya tarik benda langit dengan cara hukum dan teori mekanik. Yang ketujuh adalah ilmu kosmogoni, di mana ilmu kosmogoni merupakan ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang kejadiannya dan perkembangan selanjutnya. Yang kedelapan adalah ilmu hisab, di mana ilmu hisab ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit dari segi perhitungan gerak dan kedudukan benda langit. Yang kesembilan adalah ilmu mikyat, di mana ilmu mikyat merupakan ilmu yang bertujuan untuk mengetahui waktu-waktu benda langit itu sendiri maupun perbandingan dengan waktu-waktu di benda langit lainnya. Yang ke-10 adalah ilmu hai'ah, di mana ilmu hai'ah merupakan ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk rotasi dan revolusi benda-benda langit. Objek kajian ilmu falak yang pertama adalah bumi, di mana bumi merupakan planet ketiga dalam sistem tata surya, di mana jarak bumi dari matahari itu sekitar 149,6 juta dan berdiameter 12.742 km. Bumi memiliki dua jenis gerakan utama. Yang pertama adalah rotasi, di mana rotasi merupakan gerakan bumi pada porosnya yang berlangsung selama 24 jam, yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Bumi dalam ilmu falak itu digunakan sebagai alat untuk menentukan waktu-waktu sholat. Yang kedua adalah gerakan revolusi, di mana gerakan revolusi merupakan gerakan bumi yang mengelilingi matahari yang berlangsung selama 365,25 yang menyebabkan perubahan musim. Dalam ilmu falak, revolusi berpengaruh pada penentuan awal bulan Hijriyah. Yang kedua adalah bulan, di mana bulan merupakan satelit alami yang mengorbit bumi dengan jarak rata-rata 384.400 km dengan diameter 2.774 km dan yang menjadikan bulan ini menjadi satelit terbesar kedua di tata surya setelah Ganymede. Fase-fase bulan itu ada beberapa fase. Yang pertama adalah fase baru, fase sabit, fase purnama, dan fase bulan setengah. Yang ketiga adalah matahari, di mana matahari merupakan bintang yang terletak di pusat tata surya dengan diameter 1.391.000 km
dan berdiri dari plasma yang sangat panas dan suhu permukaannya sekitar 5.500 derajat Celcius. Guna kalkulator saintifik dalam pembelajaran ilmu falak adalah untuk mempermudah perhitungan, meningkatkan presisi, membantu memahami konsep, serta meningkatkan efisiensi. Contohnya, kalkulator saintifik dapat digunakan untuk menghitung waktu sholat zuhur di Puan dengan memasukkan data latitude, longitude, dan tanggal. Dan juga dapat digunakan untuk menghitung jarak antara bumi dan bulan dengan menggunakan data diameter bulan dan sudut yang dibentuk oleh bulan dan bumi. Alat instrumen ilmu falak merupakan alat bantu yang digunakan untuk mengamati dan mengukur benda-benda langit. Alat-alat ini telah berkembang dari zaman kuno hingga modern dan terus mengalami inovasi untuk meningkatkan akurasi dan presisi pengamatan. Yang pertama adalah rubuh mujayyab, di mana rubuh mujayyab ini adalah kuadran sinus. Rubuh berarti seperempat dan mujayyab berarti sinus. Jadi, rubuh mujayyab ini adalah sebuah alat yang dipergunakan untuk menghitung sudut-sudut benda angkasa, menghitung waktu atau menentukan waktu sholat, menentukan arah kiblat, dan menentukan posisi matahari dalam berbagai macam konstelasi sepanjang tahun. Yang kedua adalah kalkulator saintifik, di mana alat ini adalah alat hitung elektronik yang dapat dilakukan untuk berbagai macam perhitungan matematika. Yang ketiga adalah kompas, di mana kompas merupakan alat yang digunakan untuk menentukan arah dan lokasi dengan menggunakan magnet. Alat ini berfungsi dengan cara menunjukkan arah kutub magnet bumi yang biasanya ditujukan oleh jarum penunjuk arah atau direktif yang bergerak bebas di dalam cakram magnet. Yang keempat adalah teleskop atau teropong, di mana alat ini adalah sebuah instrumen pengamatan yang berfungsi untuk mengumpulkan radiasi elektromagnetik dan sekaligus membentuk citra dari benda yang diamati. Yang kelima adalah theodolit, di mana theodolit adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut vertikal atau altitude dan horizontal atau azimut, di mana azimut posisi sebuah benda. Saat ini theodolit dianggap sebagai alat yang paling akurat di antara metode-metode yang sudah ada dalam penentuan arah kiblat. Yang keenam adalah mizwala, di mana mizwala adalah instrumen astronomi kuno yang digunakan sebagai penunjuk arah melalui bayang-bayang matahari. Yang ketujuh adalah sundial, di mana sundial ini merupakan jam matahari, di mana sundial atau jam matahari ini adalah sebuah perangkat yang digunakan sebagai petunjuk waktu semu lokasi dengan menggunakan matahari sehingga menghasilkan bayang-bayang.